Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Andriarti, NIM 181404044 dari Prodi Tadris Matematika kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan membahas kembali materi struktur aljabar pasca ujian tengah semester mulai dari grup siklis sampai homomorfisme grup. Yang pertama, kita masuk pada grup siklis. G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G sehingga G sama dengan A elemen G disebut generator dari G. Yang pertama, G sama dengan A sama dengan himpunan X elemen G di mana X sama dengan A pangkat N untuk N elemen bilangan bulat, untuk G grup dengan operasi perkalian. Dan yang kedua, G sama dengan A sama dengan himpunan X elemen G di mana X sama dengan N dikali A untuk N elemen bilangan bulat, untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Contohnya, G sama dengan I min 1 min I 1. Dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan 1, I pangkat 2 sama dengan negatif 1, I pangkat 3 sama dengan negatif I pangkat 4 sama dengan 1, I pangkat 1 pangkat 1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 4 sama dengan 1, dan seterusnya. Sehingga G sama dengan I sama dengan negatif I. Adapun order unsur grup siklis yaitu G sama dengan himpunan I, negatif 1, negatif I, dan 1. Dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan 1, I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan negatif 1, I pangkat 3 sama dengan negatif I pangkat 4 sama dengan 1, I pangkat 5 sama dengan I, dan seterusnya. Sehingga I sama dengan himpunan I, negatif 1, dan 1. Jadi order dari I adalah 4. Karena negatif I sama dengan negatif I, negatif 1 pangkat 2 sama dengan negatif I pangkat 3 sama dengan negatif I, dan seterusnya. Sehingga diperoleh order dari negatif I itu adalah I, negatif 1, negatif I, dan 1, sehingga ordernya sama dengan 4. Sedangkan untuk order dari 1 adalah 1, sehingga order dari min 1 sama dengan 2. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka definisi dari order yaitu suatu unsur dari suatu grup sebagai berikut. Order dari suatu unsur A anggota grup G 0A adalah order dari subgrup yang dibangun oleh A. Jadi 0A sama dengan 0A. Selanjutnya yaitu generator dan sifat-sifat grup siklis. Definisi generator. Generator adalah elemen A dari grup siklis tersebut. Contoh, misalkan G sama dengan himpunan negatif 1,1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian G, titik. Buktikan bahwa G adalah grup siklis. Pembahasannya, diketahui G sama dengan himpunan bilangan negatif 1,1. Ditanya, buktikan G adalah grup siklis. Jawab, G aksen sama dengan negatif 1,1. A sama dengan A pangkat N di mana N elemen bilangan bulat. Negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 1. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan negatif 1,1. Sehingga 1 sama dengan 1 pangkat 2, dan seterusnya sama dengan 1. Karena G sama dengan negatif 1 sama dengan negatif 1,1, dengan kata lain negatif 1 adalah generator dari G. Adapun sifat-sifat grup siklik yang pertama, jika G grup siklik berhingga dengan pembangunan A, maka A adalah A pangkat 2, dan seterusnya sampai A pangkat N kurang 1. Setiap grup siklik merupakan grup komutatif. Yang ketiga, setiap subgrup siklik adalah siklik. Dan yang keempat, grup G dikatakan siklik asalkan G sama dengan A untuk suatu anggota A dalam G, yaitu G himpunan bilangan A pangkat N di mana N elemen bilangan bulat, berarti G dibangun oleh A. Selanjutnya yaitu mengenai grup permutasi.
Definisi dari grup permutasi. Suatu permutasi A adalah suatu fungsi bijektif pada A untuk setiap himpunan A fungsi satuan I sama dengan A menuju A, jelas suatu permutasi. Permutasi satuan ini disebut juga permutasi trivial. Setiap permutasi J memetakan A menuju A akan mempunyai inverse T memetakan A menuju A, yang juga suatu permutasi karena setiap permutasi adalah fungsi bijektif. Jika A sama dengan himpunan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, maka suatu permutasi pada A dinotasikan dengan tau sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, Xj1, Xj2, dan seterusnya sampai Xjn, di mana J1, J2, dan seterusnya sampai Jn suatu permutasi dari himpunan indeks 1, 2, dan seterusnya sampai N dari elemen A, dan Fxi sama dengan Xj2 untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Untuk selanjutnya, agar lebih ringan dalam penulisan simbol, X dihilangkan sehingga indeks ditulis 1, 2, dan seterusnya sampai N dan permutasi tau pada A. Tau sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N, tau 1, tau 2, dan seterusnya sampai tau N, di mana tau 1, tau 2, tau 3, dan seterusnya merupakan suatu permutasi dari himpunan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Contohnya, permutasi R pada himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dengan X1 sama dengan X4, X2 sama dengan X3, X3 menjadi X2, X4 menjadi X1, dan X5 menjadi X5. Artinya 1 sama menjadi 4, 2 menjadi 3, 3 ke 2, 4 ke 1, dan 5 ke 5, sehingga permutasi tau sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, tau 1, tau 2, tau 3, tau 4, dan tau 5. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, dan 4, 3, 3, 1, 5. Misalkan SA mengatakan himpunan semua permutasi pada himpunan A karena setiap permutasi di SA adalah fungsi bijektif. Teorema. Setiap komposisi dua permutasi di SA juga bijektif, yang artinya setiap komposisi dua permutasi di SA juga merupakan permutasi. Oleh karena itu, operasi komposit adalah suatu operasi biner pada SA. Selanjutnya bisa dikatakan operasi perkalian dua permutasi. Selanjutnya yaitu grup simetris. Grup simetris. Grup simetris adalah suatu grup yang dibentuk oleh suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi-permutasi dengan operasi perkalian. Misalkan A adalah himpunan berhingga 1, 2, dan seterusnya sampai N. Grup dan semua permutasi pada A yaitu SA disebut grup simetris derajat N dan dinotasikan dengan Sn. Grup Sn memiliki n faktorial elemen di mana n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dan seterusnya sampai dikali 1. Kelompok grup simetris A sama dengan himpunan 1, 2, 3, maka permutasi yang mungkin pada himpunan A adalah F1 sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, F2 sama dengan 1, 2, 3, 1, 3, 2, F3 sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, 3, F4 sama dengan 1, 2, 3, 2, 3, 1, F5 sama dengan 1, 2, 3, 3, 1, 2, dan F6 sama dengan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ada 6 permutasi dalam A. Himpunannya S6 sama dengan F1, F2, F3, F4, F5, dan F6 bersama operasi kali membentuk grup. Selanjutnya yaitu mengenai homomorfisme grup. Misalkan F adalah grup dari semua fungsi dari R ke R terhadap operasi penjumlahan dengan R adalah grup bilangan real untuk setiap C elemen R didefinisikan Pi C memetakan F menuju R dengan Pi C F adalah Fc untuk setiap F elemen F. Buktikan Pi C adalah suatu homomorfisme. Buktinya, definisi penjumlahan dua fungsi yaitu untuk setiap F, G elemen F dan untuk setiap C elemen R, maka F tambah G X sama dengan Fx tambah Gx. Misalkan C elemen R, maka Pi C F tambah G sama dengan F tambah Gc sama dengan Fc tambah Gc sama dengan Pi Cf sama dengan Pi Cg untuk setiap F, G elemen F.
Terbukti bahwa Phi merupakan homomorfisme. Jika F suatu homomorfisme dari suatu grup G ke dalam grup G aksen dengan kernel K, maka terdapat suatu isomorfisme G per K ke dalam G aksen. Misalkan G, bintang dan H, 0 adalah suatu homomorfisme grup dari G ke H adalah suatu pemetaan F aksen G menuju H yang memenuhi Fx bintang Y sama dengan Fx bundaran Fy untuk setiap X, Y elemen G. Contoh, Z, bintang adalah grup. Identifikasi F memetakan Z menuju Z dengan Fx sama dengan Zx merupakan homomorfisme grup atau bukan? Jawab, akan dibuktikan F memetakan Z menuju Z dengan Fx sama dengan Z2x memenuhi. Yang pertama, fungsi. Ambil sebarang X1, X2 elemen Z dengan X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa X1 sama dengan X2, 2X1 sama dengan 2X2, Fx1 sama dengan Fx2. Jadi, Fx sama dengan 2x memetakan F menuju Z sama dengan F memetakan Z menuju Z adalah fungsi. Yang kedua, pengawatan operasi. Ambil sebarang X1, X2 elemen Z dengan X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa Fx1 tambah X2 sama dengan 2X1 tambah X2 sama dengan Fx1 tambah Fx2. Jadi memenuhi pengawatan operasi dari 1 dan 2, maka F memetakan Z menuju Z dengan Fx sama dengan 2x adalah homomorfisme grup. Selanjutnya yaitu mengenai isomorfisme grup. Misalkan G, bintang dan H, bintang adalah grup. Misalkan pula theta memetakan G menuju H adalah sebuah pemetaan dari grup G ke grup H. Theta disebut isomorfisme grup dari G ke H jika theta adalah homomorfisme yang bijektif. Langkah-langkahnya, yang pertama akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan. Yang kedua akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme. Yang ketiga akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme injektif. Yang keempat akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme surjektif. Diketahui R1, tambah dan R tambah, X adalah grup. Selanjutnya didefinisikan relasi sebagai berikut. Alfa memetakan R menuju R positif. X menuju alfa X sama dengan 13 pangkat X. Periksa apakah alfa merupakan isomorfisme atau bukan. Penyelesaiannya akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan. Yang pertama, akan dibuktikan alfa tertutup. Perhatikan bahwa alfa X sama dengan 13 pangkat X akan selalu termuat dalam R positif. Yang kedua, memenuhi implikasi pemetaan. Ambil X1, X2 elemen R, X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan 13 X1 sama dengan 13 X2 sama dengan alfa X2. Artinya X1 sama dengan X2 yaitu alfa X1 sama dengan alfa X2. Dari A dan B terbukti bahwa alfa pemetaan. Kemudian akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme. Ambil X1, X2 elemen R. Perhatikan bahwa alfa X1 tambah X2 sama dengan alfa M sama dengan 13 pangkat M sama dengan 13 pangkat X1 tambah X2 sama dengan 13 pangkat X1 bintang 13 pangkat X2. Alfa X1 tambah X2 sama dengan alfa X1 bintang alfa X2, sehingga alfa adalah homomorfisme. Kemudian akan dibuktikan bahwa alfa homomorfisme injektif. Ambil X1, X2 elemen R dengan alfa X1 sama dengan alfa X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan alfa X2. 13 pangkat X1 sama dengan 13 pangkat X2. Maka persamaan eksponen alfa pangkat Fx sama dengan A pangkat G. Jika A besar dari 0, alfa tidak sama dengan 1 dan alfa F pangkat Fx sama dengan alfa P, maka Fx sama dengan P. Akhirnya X1 sama dengan X2. Jadi alfa X1 alfa X2 sama dengan X1 sama dengan X2. Alfa adalah injektif. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa alfa adalah surjektif. Untuk setiap W elemen R positif terdapat X elemen R. X sama dengan 13 log W. 7 diperoleh alfa
X sama dengan 13 pangkat X sama dengan 13 dikali 13 log W sama dengan W. Artinya alfa surjektif. Dari keempat langkah tersebut, alfa adalah isomorfisme terbukti. Selanjutnya yaitu mengenai teorema Cayley. Setiap grup isomorfis ke grup permutasi. Teorema Cayley menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Cara membuktikannya adalah dengan menunjukkan sebarang grup G dapat dikonstruksikan grup permutasi dari G, kemudian menunjukkan G isomorfis ke grup permutasi tersebut. Diberikan G grup untuk sembarang G elemen G, didefinisikan fungsi CG memetakan G menuju G sebagai berikut. Tau G memetakan Gx untuk X elemen G. Jadi kita anggap perkalian kiri elemen-elemen dari G oleh G sebagai fungsi. Jika tau memiliki inverse, yaitu tau G inverse untuk semua G elemen G, jelas terdapat X elemen G sedemikian sehingga Y sama dengan tau Gx sama dengan Gx terbukti. Tau G surjektif selanjutnya tau G sama dengan tau Y, maka Gx sama dengan Gy jika dan hanya jika X sama dengan Y. Terbukti tau G injektif. Telah kita buktikan tau merupakan permutasi. Demikian H sama dengan mutlak sama dengan himpunan tau G di mana G elemen G. H adalah grup permutasi dari G. Selanjutnya akan ditunjukkan G dan H isomorfis. Didefinisikan Pi sama dengan G menuju H sebagai berikut. Pi G sama dengan tau G untuk semua G elemen G. Untuk membuktikan Pi isomorfisme, kita harus membuktikan 3 hal berikut. Yang pertama, Pi homomorfisme untuk sembarang G, H elemen G berlaku. Kemudian Pi surjektif, jelas untuk G akan selalu terdapat G elemen G. Pi G sama dengan tau G. Selanjutnya Pi injektif, Pi G sama dengan Pi H, maka Gx sama dengan Hx. Itu berarti G sama dengan H, terbukti isomorfisme. Selanjutnya yaitu relasi ekuivalen. Suatu relasi tak hingga yang terdefinisikan dalam himpunan A disebut relasi ekuivalen bila dipenuhi 3 sifat berikut. Untuk setiap A, B elemen A berlaku yang pertama, A menuju A, sifat prejektif. Kemudian yang kedua, jika A menuju B, maka B menuju A, sifat simetrik. Dan yang ketiga, jika A menuju B dan B tak hingga, maka A dan B menuju C, maka A menuju C, sifat transitif. Contoh soal, misalkan B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa A menuju B habis dibagi S. Tunjukkan bahwa relasi setara merupakan relasi ekuivalen. Penyelesaiannya, yang pertama, buktikan bersifat reflektif. Relasi setara bersifat reflektif karena A elemen B berlaku A setara dengan B, yang berarti A kali A sama dengan 0, sama dengan S kurang 0 yang habis dibagi S. Yang kedua, buktikan bahwa bersifat simetris. Relasi setara bersifat simetris karena jika A setara dengan B, yang berarti A dikurang B sama dengan 5K ekuivalen dengan B dikurang A sama dengan min 5K, yang berarti habis dibagi 5 atau A setara dengan B. Yang ketiga, buktikan bersifat transitif. Relasi setara bersifat transitif karena jika A setara dengan B, yang berarti A dikurang B sama dengan 5K, dan B setara dengan C berarti B dikurang C sama dengan 5N, maka apabila dijumlahkan keduanya diperoleh A dikurang B ditambah B dikurang 5 sama dengan 5K ditambah 5N, maka A dikurang C setara dengan S dikali K ditambah N habis dibagi S. Hal tersebut berarti A setara dengan C. Jadi relasi setara merupakan relasi ekuivalen. Selanjutnya yaitu teorema Lagrange. Jika G merupakan grup hingga dan H subgrup G, maka order dari H adalah pembagi order G. Bukti, diberikan grup G dengan order N dan subgrup H di G dengan order M. Karena setiap koset dari H di G memiliki jumlah elemen yang sama dengan H, setiap koset dari H memiliki sebanyak M elemen. Misalkan R mengatakan jumlah sel pada partisi grup ke dalam koset kiri dari H. Oleh karena itu diperoleh
N membagi Rm. Hal tersebut menunjukkan bahwa order dari H habis membagi order dari G. Contoh soal, diberikan grup Z12 terhadap operasi penjumlahan 12. Subgrup dari Z12 adalah H1 sama dengan himpunan 0, 0H sama dengan 1, H2 sama dengan himpunan 0, 2, 4, 6, 8, 10, 0H6 sama dengan 6, H3 sama dengan 0, 3, 6, 9, order H2 sama dengan 4, H4 sama dengan 0, 4, 8, order H4 sama dengan 3, dan H5 sama dengan 0, 6, order H5 sama dengan 2. Z12 dikali order Z12 sama dengan 12. Di sini dapat diperhatikan bahwa 1, 2, 3, 4, 6, 12 yang merupakan order dari subgrup dari Z12 ini membagi habis order dari Z12 yaitu 12. Selanjutnya mengenai indeks subgrup. Jika H subgrup dari grup finite G, maka banyaknya koset kanan kiri H dalam G yang berbeda disebut indeks dari H dalam G. Dapat ditulis IGA. Teorema, jika H subgrup G, maka terdapat korespondensi satu-satu di antara sebarang koset kanan kiri dari H dalam G. Contoh soal, tentukan indeks dari subgrup 4 dalam Z8. Penyelesaiannya, 4 dalam Z3 sama dengan 0,4 sama dengan H. H subgrup dari Z8 sama dengan Z8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koset kanan H0 sama dengan H tambah 0 sama dengan 0,4 tambah 0 sama dengan 0,4. H1 sama dengan H tambah 1, 0,4 tambah 1 sama dengan 1 tambah 3, dan seterusnya sampai H7 sama dengan H tambah 7 sama dengan 0,4 tambah 7 sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 3,7 sama dengan H3. Jadi indeks dari H dalam 78 adalah 4. Selanjutnya yaitu subgrup normal. Suatu subgrup H dari grup G disebut subgrup normal jika AH sama dengan HA untuk setiap A elemen G, yakni jika koset kiri dan kanan dari H sama. Contoh, misalkan G, tambah sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dan H sama dengan 0,2,4 adalah merupakan subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Jawab, G, tambah sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Generatornya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Koset kiri dan koset kanan akan menghasilkan yang sama sehingga 0 tambah H sama dengan H tambah 0 sama dengan 0, 2, 4. 1 tambah H sama dengan H tambah 1 sama dengan 1, 2, 3, 5, dan seterusnya sampai 5 tambah H sama dengan H tambah 5 sama dengan 5, 1, 3. Jadi subgrup dari H sama dengan 0, 2, 4 merupakan subgrup normal. Selanjutnya yaitu mengenai grup faktor. Bila H adalah subgrup normal dari grup G, bintang, himpunan dari G per H adalah H bintang G, di mana G elemen G. Contoh soal, misalkan G, positif sama dengan Z4 adalah suatu grup H dengan 0,2 merupakan subgrup dari G. Tentukan koset kiri dan koset kanan dari H dalam G. Jawab, G, tambah sama dengan Z4 sama dengan 0, 1, 2, 3. Generatornya 0, 1, 2, dan 3. Koset kiri 0 tambah H sama dengan 0 tambah 0,2 sama dengan 0,2, dan seterusnya sampai dengan 3 ditambah H sama dengan 3 ditambah 0,2 sama dengan 3,1. Sedangkan koset kanan H tambah 0 sama dengan 0,2 tambah 0 sama dengan 0,2, dan seterusnya sampai H tambah 3 sama dengan 0,2 tambah 3 sama dengan 3,1. Jadi koset kiri sama dengan koset kanan. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yeah, 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 yeah. 정류장에서 좀만 더 멀어도 좋을 텐데